Hai para pencinta data science, selamat berjumpa dengan saya Dr. Yasino Pariakunang STMKOM selaku dosen pengampu atau instruktur pada mata kuliah data science. Seperti yang kita ketahui, perkembangan big data hari ini telah melahirkan cabang keilmuan yang khusus mempelajari mengenai nature, karakter, dan kegunaan data yang kita kenal dengan ilmu data atau data science. Nah, di sini mata kuliah ini akan memperkenalkan bidang ilmu data science secara garis besar beserta contoh-contoh penggunaannya pada kasus yang umum kita temui pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mempelajari konsep data science yang menggabungkan mata kuliah matematika, statistik, dan ilmu komputer dengan tujuan untuk menganalisis data, baik itu data yang berskala kecil maupun data yang berskala besar. Nah, dengan mengaplikasikan algoritma yang ada pada data science, kita bisa mendapatkan pola data, bisa melakukan prediksi data dengan cukup akurat untuk mengambil keputusan dengan menerapkan konsep sistem cerdas atau AI serta machine learning. Nah, secara garis besar, mata pelajaran data science ini akan mempelajari apa saja. Yang pertama, kita tentu saja akan dikenalkan konsep data science, teori, teknik, tools, dan aplikasi yang bisa digunakan dengan data science. Yang kedua, kita juga akan belajar teknik pengumpulan dan eksplorasi data. Yang ketiga, bagaimana memproses data tabular, atau nanti pre-processing, fiturisasi, dan statistik. Kemudian kita juga akan dikenalkan konsep bahasa alami dan data yang tidak terstruktur, dan algoritma supervised learning yang berupa KNN, naive Bayes, regresi linear, dan logistik, dan juga algoritma unsupervised learning berupa K-mean, DB-scan, maupun faktorisasi metrik. Nah, mata kuliah ini juga kita akan dikenalkan konsep deep learning untuk mengolah image dan teks, dan bagaimana sih kita bisa memvisualisasikan data secara interaktif, dan juga konsep social network analysis dengan teknik graph. Nah, sebagai tugas, kalian akan diharapkan bisa mengembangkan project yang menerapkan ilmu data science. Nah, secara detail materi pada tahap pembelajaran bisa kita lihat pada RPS mata kuliah. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas mengenai pengenalan konsep data science, teori, teknik, tools, dan aplikasi yang bisa digunakan di data science. Nah, bicara mengenai data, ilmu data science merupakan pengembangan dari konsep data analisis yang telah berkembang pesat sebelumnya. Dimulai oleh Fisher tahun 35, dia menerapkan konsep Fisher exact test ya, yang terkenal dengan istilah korelasi yang tidak berarti sebab akibat. Nah, beliau meneliti korelasi antara usia perokok dan kanker ya. Kemudian juga dikembangkan di tahun 39 teori quality control dengan teknik statistik sampling. Lund di tahun 58 mengenalkan konsep business intelligence. Nah, dengan teknik information retrieval, data berupa teks dan data bisa menghasilkan keputusan untuk bisnis. Nah, Tukey di tahun 77 memperkenalkan exploratory data analysis, dan kemudian dilanjutkan pengenalan konsep BI modern di tahun 89. Nah, di tahun 96 ini mulai kelahiran Google yang sampai saat ini merupakan mesin pencari yang paling handal. Di tahun 97 Tom Mitchell mengeluarkan buku machine learning yang sampai saat ini masih menjadi
bestseller. Nah, selanjutnya konsep data science berkembang dengan Ford paradigma yang dikeluarkan oleh Jim Greenwald dan pemodelan kompleks yang dikembangkan oleh Peter Norvig. Nah, bagaimana pertumbuhan data makin pesat itu di tahun 2010 diuraikan di Data Deluxe ya, bagaimana pertumbuhan data masif secara volume itu makin bertambah. Nah, dari perkenalan konsep data analisis ini terus berkembang yang mendorong ilmu data science. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana data itu mengakibatkan suatu masalah menjadi lebih clear. Nah, dimulai oleh Ansel Keys, beliau memperkenalkan konsep korelasi antar data. Jadi beliau melakukan penelitian di 7 negara yang membahas resiko dan tingkat serangan jantung dan stroke. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat kolesterol darah dan resiko penyakit jantung koroner yang berdasarkan usia ditemukan korelasi di berbagai budaya di ketujuh negara yang dianalisis. Nah, penelitian ini membuktikan bagaimana analisis data yang digunakan bisa memperjelas korelasi sehingga masalah itu bisa diuraikan secara lebih detail. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik dengan data science? Nah, sebagai ilustrasi di PowerPoint itu bisa dilihat bagaimana data science itu sudah digunakan untuk menganalisis pola Google Flu untuk 2 minggu ke depan dengan menggunakan Change Data Capture atau CDC. Nah, kemudian juga konsep data science bisa juga digunakan untuk memprediksi data histori penyebaran virus Ebola dan kira-kira negara mana saja sih yang beresiko tinggi terhadap penyebaran virus Ebola. Contoh lain dari data science itu adalah data science dimanfaatkan untuk menentukan strategi kemenangan pemilu pada saat pemilihan Presiden Obama. Jadi di tahun 2012 Presiden Obama memanfaatkan jadi pada saat kampanye beliau memanfaatkan konsep data science untuk mengamankan suara pada saat pencalonan presiden. Jadi beliau dan tim merekrut tim ilmuwan khusus yang analisis perilaku pemilih untuk membangun basis data. Dengan cara ini kampanye yang dilakukan oleh Presiden Obama itu bisa lebih efektif. Jadi mereka menyasar ke pemilih pemula, kemudian pemilih yang kulit berwarna. Kemudian di sini mereka juga bisa dari data science bisa memotret pemilih yang loyalitasnya bisa berpindah-pindah. Nah, dengan kekuatan teknik data science ini, ternyata pada malam pemilihan bisa dilihat hasilnya. Pemilih yang mereka tidak pernah tahu ada ternyata itu di tempat-tempat seperti Australia, Country dan Florida itu merupakan pemilih yang potensial. Oke, di sisi lain bagaimana data itu sangat potensial ya, itu di PageRank. Jadi PageRank itu adalah algoritma kunci yang memberikan skor di suatu halaman. Jadi konsepnya cukup rumit ya. Dalam pengaturan pencarian web Google, simpul grafik dari suatu halaman itu digunakan untuk mengukur seberapa pentingnya suatu halaman web berdasarkan interkoneksinya dengan halaman web yang lain. Jadi bisa dilihat pada gambar halaman web B memiliki nilai PageRank paling tinggi terkait interkoneksi antara halaman web
B, A, C dan yang lainnya. Nah, di sini eh, potensi data science itu juga didukung oleh jumlah situs yang mencapai 50 miliar situs di dunia. Sebagai contoh, Google server itu diperkirakan memiliki 2 juta lebih server yang tersebar di seluruh dunia. Nah, database ini juga ditunjang oleh jutaan server data center, sehingga potensi pengumpulan data itu sangat-sangat besar. Nah, sebagai ilustrasi, ini dilakukan oleh Google ya, bagaimana kekuatan data analitik bisa dimanfaatkan untuk pencarian sponsor search. Nah, di sini perlu kita ketahui, kita garis bawahi, Google itu memiliki sekitar 50 miliar dolar per tahun pendapatannya. 97% pendapatan itu dari Google iklan. Nah, pendapatan tersebut sebagian besar didapatkan dari pencarian bersponsor yang menggunakan konsep kompetisi bagi pemasar yang mencoba memenangkan akses ke konsumen. Dengan kata lain, untuk model konsumen, mereka menyasar ke konsumen-konsumen tertentu untuk iklan yang tepat. Nah, hal tersebut ditunjang dengan adanya 30 miliar permintaan pencarian per bulan, atau sekitar 1 triliun histori yang tersedia di mesin penyedia layanan pencarian. Data inilah yang nanti bisa digunakan untuk pencarian iklan yang tepat. Nah, biasanya cara kerja para penyedia layanan pencarian itu meranking keyword history. Jadi dari ranking tersebut bisa dikelompokkan iklan yang tepat pada saat dilakukan pencarian. Nah, sebagai ilustrasi berikut model yang dilakukan oleh Google. Jadi Google melakukan penargetan perilaku yang dinilai penting secara ekonomis. Jadi konsep big data di Google ini bisa menentukan iklan yang tepat. Nah, di dalam konsepnya Google ini menerapkan digital marketing yang menerapkan AdWords dan AdSense. Nah, apa sih beda AdWords sama AdSense ya? Kalau AdWords itu lebih identik dengan iklan atau advertise, sedangkan AdSense identik dengan publisher. Nah, publisher di sini merupakan orang yang berkontribusi di Google lewat platform seperti blog, WordPress atau halaman yang lain. Jadi iklan bisa juga ditempelkan di publisher. Nah, sedangkan Google AdWords fitur yang dimiliki Google untuk memasang iklan pada saat kita melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu yang relevan dengan kata kunci bisnis tadi ya. Ketika ada label iklan, maka Google akan memanfaatnya sebagai Google AdWords. Nah, Google AdWords ini dibutuhkan dari para marketer yang berusaha untuk mengembangkan bisnis online. Sedangkan di sisi lain, Google AdSense fitur dari Google yang mengakibatkan perusahaan bisa memasang iklan di dalam website ya. Jadi bentuk kerjasama antara Google dengan pemilik website agar dapat memasangkan iklan yang tepat di dalam website tersebut. Nah, dengan mekanisme tersebut wajar saja Google bisa meraih untung yang signifikan dengan teknik analisis data iklan, histori pencarian. Nah, sebagai contoh lain ya, bagaimana data itu mengakibatkan sesuatu menjadi lebih jelas adalah contoh penelitian berikut. Jadi penelitian ini memanfaatkan data untuk pemodelan epidemiologi dari data social network dynamic. Kemudian juga yang mengakibatkan potensi
data science itu adalah big data source. Jadi tersedianya sumber data berskala besar. Jadi sekarang semuanya serba online, entah klik ya, billing, kemudian setiap transaksi itu dilakukan secara online, termasuk kalau ada kesalahan dan kecelakaan dan lain-lain itu juga tersedia berita secara online. Nah, keuntungan lain itu adalah penggunaan sosial media, baik itu berbasis web maupun berbasis mobile. Ada Facebook, Twitter, YouTube, Yelp, dan lain-lain. Nah, potensi lain dari sumber data itu adalah Internet of Things atau IT. Jadi yang menghubungkan machine to machine. Nah, dengan korelasi machine to machine, makin banyak data yang ada di internet ya, yang bisa dikolek dan digunakan untuk analisis. Di bidang kesehatan, data kesehatan juga itu sudah menggunakan data online ya, yang dikolek secara real time. Nah, ini potensi sumber data yang bisa dimanfaatkan untuk data science. Dari sisi social network bisa kita lihat data berbentuk graf ya, sebanyak sekali data yang menarik yang terkait satu sama lain, baik itu data berupa social network, data jaringan komunikasi, jaringan komputer, data jalan, data sitasi, data kolaborasi, dan lain-lain. Nah, dengan data yang tadi itu bisa dikoneksikan satu sama lain, sehingga bisa dipelajari pola-pola tertentu yang bisa digunakan untuk menganalisis data itu sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan data? Dari data yang tersedia, dari bentuk data tadi, jadi crowdsourcing, jadi data banyak ya, pemodelan fisik, sensor IoT tadi, kemudian pemetaan, data asimilasi, itu bisa menghasilkan, dianalisis bisa menghasilkan, contohnya misalnya untuk pemberitahuan gempa, pemetaan kota, pemetaan jalan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi paparan kita tentang potensi data science, bagaimana pertumbuhan data itu bisa mendorong ilmu data science. Berikutnya kita akan membahas apa itu data science. Terima kasih.